Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulid NIM B2B1 20056 akan mempresentasikan materi manajemen sumber daya manusia strategik chapter 7 mewawancarai kandidat. Wawancara adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi dari seseorang melalui respon lisan terhadap pertanyaan lisan. Jenis wawancara. Wawancara terdiri atas dua bagian. Pertama, wawancara tidak terstruktur atau non-direktif, dan yang kedua, wawancara terstruktur atau direktif. Wawancara tidak terstruktur atau non-direktif, di mana wawancara dengan gaya konvensional tidak terstruktur, yang mana pewawancara menanyakan hal yang menarik saat muncul respon untuk satu pertanyaan. Beberapa pertanyaan dapat disebutkan di awal, tetapi biasanya tidak, dan jarang ada pedoman formal untuk memberikan nilai pada jawaban. Jenis wawancara ini bahkan dapat mirip seperti percakapan biasa. Jenis yang kedua, wawancara terstruktur atau direktif, di mana dalam wawancara ini pemberi kerja menyebutkan pertanyaan yang relevan pekerjaan sebelumnya, dan mungkin juga memberikan bobot pada kemungkinan alternatif jawaban untuk kelayakan. Dalam wawancara, terdapat 3 jenis pertanyaan yang paling baik. Pertama, pertanyaan situasional. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana calon karyawan itu akan berperilaku dalam situasi tertentu. Selanjutnya, pertanyaan keperilakuan. Serangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada bagaimana mereka bereaksi terhadap situasi nyata di masa lalu. Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan pekerjaan adalah pertanyaan serangkaian yang berhubungan dengan pekerjaan yang berfokus pada perilaku masa lalu yang relevan yang berhubungan dengan pekerjaan. Bagaimana kita harus melakukan wawancara? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk melakukan wawancara. Ada yang disebut dengan wawancara panel atau wawancara komite. Wawancara ini dilakukan oleh suatu tim yang biasanya terdiri atas 2 atau 3 orang yang secara bersama-sama menanyai setiap kandidat, yang kemudian mengkombinasikan penilaian mereka terhadap setiap jawaban kandidat dalam nilai akhir panel. Selanjutnya ada yang disebut dengan wawancara by phone atau wawancara telepon. Meskipun hal ini berlawanan secara intuitif, cara ini sebenarnya lebih dapat berguna dibandingkan wawancara tatap muka untuk menilai kehati-hatian, intelijensi, kelan keterampilan interpersonal seseorang. Juga ada yang disebut dengan wawancara melalui SysDM. Wawancara ini adalah wawancara yang berbasis situs yang sekarang difungsionalitaskan dalam bentuk video, tablet, FaceTime, atau Skype yang penggunaannya semakin banyak. Recruit Cisco System Incorporation melakukan wawancara pendahuluan secara daring. Wawancara video tentu saja mengurangi pengeluaran perjalanan dan perekrutan. Selanjutnya ada yang disebut dengan wawancara terkomputerisasi. Wawancara seleksi terkomputerisasi adalah wawancara yang jawaban lisan dan atau ketikan kandidat didapatkan untuk merespon sebuah pertanyaan dan atau situasi lisan, visual, atau tertulis yang terkomputerisasi. Bagaimana membuat wawancara lebih berguna? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, gunakan wawancara situasional secara terstruktur. Yang kedua, ketahui apa yang ditanyakan. Selanjutnya, berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan wawancara. Dalam melakukan wawancara untuk mengurangi kesalahan, ada beberapa hal yang harus juga dilakukan. Pertama, kesan pertama atau penilaian seketika.
Selanjutnya, tidak mengklarifikasi apa yang dibutuhkan pekerjaan. Kesalahan urutan kandidat atau kontras dan tekanan untuk merekrut, perilaku nonverbal dan manajemen impresi, pengaruh karakteristik personal, daya tarik, gender, dan ras. Selanjutnya, perilaku tidak disengaja pewawancara. Bagaimana merancang wawancara menjadi situasional terstruktur? Langkah yang harus dilakukan adalah: pertama, menganalisis pekerjaannya. Selanjutnya, langkah kedua, memeringkat tugas-tugas utama pekerjaan. Ketiga, buatlah pertanyaan wawancara yang akan dilakukan. Buatlah jawaban benchmark. Langkah kelima, tunjukkan panel wawancara dan lakukan wawancara. Bagaimana mendapatkan wawancara yang efektif? Langkah pertama adalah pastikan bahwa Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Selanjutnya, buatlah struktur wawancara tersebut. Langkah ketiga, buatlah menjadi terorganisasi. Langkah keempat, bangun hubungan. Langkah kelima, ajukan pertanyaan. Langkah keenam, buatlah catatan singkat untuk tidak menarik perhatian selama wawancara. Langkah ketujuh, tutup wawancara. Dan langkah ke-8, tinjau wawancara tersebut. Pekerjaan, terdapat beberapa isu yang harus dipertimbangkan pada penawaran tertulis. Mungkin yang paling penting adalah memahami perbedaan antara surat penawaran pekerjaan dan kontrak. Dalam surat penawaran pekerjaan, pemberi kerja membuat informasi dasar penawaran tersebut. Demikian materi yang saya bawakan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.